Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini saya akan bawakan firman Tuhan sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena ketika bulan-bulan Oktober, bulan September, Oktober kemarin, banyak negara-negara yang mengumumkan bangkrut, banyak yang berkata resesi datang, dan kemudian teman-teman kita hamba-hamba Tuhan dari banyak tempat, terutama dari Jakarta juga, mengatakan ada resesi yang datang ke Indonesia. Banyak juga hamba-hamba Tuhan sudah mempersiapkan diri, dan dia berkata banyak hal yang menunjukkan karena banyak hamba-hamba Tuhan dari teman-teman kita yang mempunyai jemaat adalah pebisnis-pebisnis besar, dan pebisnis-pebisnis ini mengalami kesulitan, minta didoakan, dan banyak orang yang percaya bahwa tahun depan adalah tahun kelam. Tetapi yang paling lucunya ketika kami berdoa, saya berdoa dan kita rapat, Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa tahun depan adalah tahun perkenanan dan pertumbuhan. Haleluya. Dan memang saya tahu bahwa Tuhan kita tidak pernah bersetuju dengan dunia ini. Dan saya tahu bahwa Tuhan kita bisa berbuat segala sesuatu. Bahkan di dalam persoalan, Tuhan kita bisa menunjukkan kuasanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan saya minta kepada Tuhan, janganlah kami menjadi gereja yang aneh dan tidak relevan. Saya percaya ini adalah satu pesan bagi Tuhan bahwa saudara perlu menjadi terang di tengah-tengah kekelaman dunia ini. Maka saya berdoa. Ada banyak firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, tapi puji Tuhan ada satu yang mengena sekali dalam hati saya. Sebenarnya saya ingin siapkan untuk tahun depan, tetapi saya tidak tahan lagi, saya mau menyampaikan pada saudara hari ini. Maka inilah dia firman Tuhan, serial kita yang baru, yaitu perkenanan Tuhan pada waktu-waktu sukar dalam kehidupan. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. 2 Korintus 6 ayat 2. 2 Korintus 6 ayat 2. Saya bacakan pada kita, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ini satu ayat yang luar biasa. Amin. Sambungannya lebih luar biasa. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah, saudara, hari ini Tuhan tidak katakan besok. Tuhan tidak katakan sesuatu yang lebih menyedihkan lagi, yaitu kemarin. Kemarin artinya sudah terlambat. Engkau sudah kelewatan. Tidak akan mungkin diulangi lagi. Tidak akan terjadi dalam hidupmu. Tidak, Tuhan tidak katakan demikian. Tuhan yang kita yang baik berkata, hari ini artinya ada sesuatu yang terjadi saat ini bagi saudara. Engkau belum terlambat, sesuatu akan terjadi. Haleluya. Selama hari masih ada, Tuhan masih bekerja. Hari ini adalah waktu perkenanan itu. Masih ada waktu hari ini agar Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jangan lewati satu hari pun tanpa perkenanan Tuhan. Jangan lewatkan satu hari pun tanpa ada pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Saya berdoa kiranya hari ini adalah hari penyelamatan kita. Hari ini kita diselamatkan daripada segala dosa dan upah dosa. Kita diselamatkan daripada segala sakit penyakit dan kelemahan kita. Hari ini kita diselamatkan daripada segala kesusahan dan tekanan kehidupan kita. Hari ini, bukan besok. Hari ini kita diselamatkan daripada segala kekurangan dan kemiskinan kita. Hari ini kita diselamatkan daripada segala kesedihan dan juga kesepian kita. Dalam nama Yesus, sebelum hari ini berakhir, semua yang jahat telah berakhir terlebih dahulu. Kita menerima perkenanan dan keselamatan dari Tuhan. Yang menerimanya boleh katakan amin 3 kali dengan keras. Amin, amin, amin. Jadilah sebagaimana imanmu. Haleluya. Selama hari masih ada, harapkan ada mukjizat, ada pekerjaan Tuhan. Jangan pernah katakan ini hari-hari buruk. Jangan pernah katakan ini hari-hari kalah. Tuhan berkata hari ini adalah hari perkenanan itu. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dikatakan juga saudara, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Artinya saudara, saat ini juga, sebentar ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudara bisa mendapatkan kesembuhan saudara saat ini juga.
Mungkin ketika nanti sebentar saudara mengangkat tangan, saudara bisa mendapatkan jawaban doa saudara. Saat ini juga Tuhan bisa berkenan dan sesuatu yang indah dijadikan dalam hidup kita semuanya. Yang menerimanya sekali lagi berkata 3 kali, amin, amin, amin. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ketika Tuhan berkenan, maka hal-hal ajaib akan terjadi. Akan ada jalan-jalan yang dibukakan. Akan ada keajaiban mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan berkenan tadi dikatakan akan ada doa-doa yang dijawab. Penyakit kita yang sudah lama pasti disembuhkan Tuhan. Perjuangan kita pasti dimenangkan oleh Tuhan. Ketika ada perkenanan, kehidupan kita pasti meningkat, meningkat, meningkat. Haleluya. Pekerjaan kita pasti berhasil. Yang percaya katakan amin. Saya percaya ketika Tuhan berkenan, pangkat kita pasti dinaikkan. Keuangan kita bertambah dan banyak hal lain yang pasti dijadikan. Sama-sama kita katakan, Tuhan kiranya Engkau berkenan pada saya. Tuhan kiranya Engkau berkenan pada saya. Kiranya Tuhan berkenan pada kita. Kiranya Tuhan berkenan pada Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Haleluya. Amin. Itu yang terjadi. Dan kita tahu ketika hal-hal baik datang, oh kita berkata Tuhan berkenan. Amin. Ketika kita memberi dan kemudian ada tuaian yang luar biasa, kita tahu Tuhan berkenan. Tetapi dalam hidup ini tidak selalu demikian. Apa yang terjadi kalau kita sudah memberi tetapi belum juga dapat tuaian? Apa yang jadi kalau kita sudah berusaha tetapi belum juga mendapatkan kemenangan? Dan jangan kita tunggu lama-lama. Nah saudara, tetapi dalam hidup ini memang walaupun kita selalu jaga diri, kita selalu berusaha, tapi ada saatnya perjuangan kita sepertinya tidak kunjung habis. Penyakit kita sepertinya tidak kunjung sembuh. Keinginan kita sepertinya tidak kunjung tercapai. Peningkatan yang kita harapkan tidak kunjung datang. Pertolongan yang kita tunggu-tunggu tidak kunjung kelihatan. Dan kadang-kadang kita bertanya, adakah Tuhan beserta dengan kita? Adakah Tuhan masih berkenan kepada kita atau tidak? Saya punya kabar baik bagi saudara hari ini, bahwa perkenanan Tuhan memang tidak membuat masalah itu pergi daripada kita, tetapi perkenanan Tuhan membuat kita dapat bertahan dalam masa kesukaran. Haleluya. Penyakit bisa saja membunuh kita, tetapi kita bertahan sampai hari ini karena perkenanan Tuhan. Bahwa bisa saja kita bangkrut. Saudara lihat, mungkin saya lihat muka-muka di sini, ada beberapa yang pernah datang kepada saya sepanjang tahun ini dan berkata, berat sekali Pak Gembala. Saya selalu berkata, tahan sedikit lagi, kita berdoa. Dan sekarang sudah akhir tahun, kenapa engkau masih ada di sini? Kenapa engkau masih mendengarkan firman Tuhan? Kenapa engkau masih hidup? Karena Tuhan berkenan mempertahankan kehidupanmu. Haleluya. Hari ini apapun yang jadi sepanjang tahun ini, saya ajak saudara, jangan kita menyesali apapun, jangan kita menangisi apapun, tetapi kita mau menutup tahun dengan satu pengertian, Tuhan berkenan mempertahankan kita, Tuhan berkenan kepada kita. Haleluya. Yang sukacita katakan amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, walau banyak tekanan-tekanan sepanjang tahun ini, banyak kesedihan, banyak sakit penyakit yang datang, banyak kekurangan, lihat baik-baik, kita ada di sini. Nah, saudara masih bisa bertepuk tangan untuk firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mempertahankan hatimu, Tuhan berkenan mempertahankan imanmu, Tuhan berkenan mempertahankan hidupmu, Tuhan berkenan untuk mempertahankan sukacitamu. Haleluya. Tuhan berkenan untuk mempertahankan api yang ada padamu. Haleluya. Yang masih bersemangat, yang masih menyala-nyala, katakan haleluya yang keras. Terima kasih Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang sukacita katakan amin. Tuhan berkenan karena Dia punya jalan keluar. Tuhan berkenan karena Dia belum selesai. Tuhan berkenan karena ada yang indah di depan. Tuhan berkenan karena Dia mau tunjukkan kepada saudara sesuatu di depanmu. Kadangkala kita tidak bisa melihat, bukan kadangkala, sering sekali kita tidak bisa melihat.
Sering sekali dalam hidup ini Tuhan izinkan hal-hal buruk terjadi. Dan hari ini kita akan bahas supaya saudara tidak takut menghadapi apapun namanya. Tahun kelamkah namanya, tahun 2023, tahun bahaya, tahun krisis, tahun hitam, tahun gelap, apapun namanya. Saya mau beritahu pada saudara, di tengah semuanya itu, di tengah krisis, di tengah bahaya, hari ini saya bawakan perkenanan Tuhan di masa sukar. Tuhan berkenan padamu. Tuhan berkenan mempertahankan kehidupanmu. Haleluya. Sesungguhnya apabila bukan karena perkenanan Tuhan, musuh kita sudah menggapai kita. Beberapa kali terus terang saya mau menyerah. Saya tahu perasaan itu pun pasti ada pada saudara semuanya. Mengapa saya tahu? Karena ada beberapa yang datang pada saya dan berkata, berat sekali Pak Gembala. Hampir menyerah rasanya. Semua kita mengalaminya. Tapi perkenanan Tuhan itu ajaib. Akan ada waktunya. 38 tahun orang lumpuh di kolam Bethesda. Ada waktunya. Dia berjalan kembali. 12 tahun perempuan yang sakit pendarahan itu. Berulang kali diobati tabib tapi tidak semakin baik, malah semakin buruk. Ada waktunya. Semua pasti berubah. Nah, saya percaya pada akhir zaman ini ada percepatan-percepatan. Ada percepatan-percepatan. Itu sebabnya ketahui Tuhan berkenan padamu, bersukacitalah. Kadangkala dalam hidup ini semua yang terjadi itu berlawanan dengan apa yang kita impikan. Lihat Yusuf. Dia mimpi-mimpi yang indah, mimpi yang besar. Dia mimpi menjadi seorang penguasa. Tapi yang terjadi semua kebalikannya. Yang terjadi semuanya berlawanan. Tetapi Tuhan mempertahankan hidupnya. Bisa saja dia dibunuh ketika dia jadi budak. Bisa saja dia dibunuh oleh Potifar ketika dia difitnah memperkosa istri daripada seorang petinggi di Mesir. Bisa saja dia mati. Tetapi entah bagaimana Tuhan selalu punya jalan mempertahankan hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan belum selesai dengan dia. Entah bagaimana Tuhan selalu punya jalan mempertahankan hidupmu. Karena Tuhan belum selesai dengan engkau. Entah bagaimana Tuhan selalu punya jalan mempertahankan gereja ini. Karena Tuhan berkenan, kan Tuhan belum selesai. Haleluya. Yang sukacita katakan haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Yesus. Dikatakan dalam Mazmur 138 ayat 7. Amin. Mazmur 138 ayat 7. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhmu, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Dikatakan dengan jelas, jika aku berada dalam kesesakan, yang mana pastilah kita berada dalam kesesakan. Amin. Dan dikatakan pada waktu itu, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Nah, saudara lihat baik-baik di sini Alkitab berkata Tuhan mempertahankan kita pada masa kesukaran. Kita tidak mampu berbuat apa-apa lagi kepada musuh kita. Tuhan yang mengulurkan tangannya terhadap musuh kita. Terhadap kita Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Terhadap musuh kita Tuhan mengulurkan tangannya agar mereka tidak bisa mengambil nyawa kita. Haleluya. Dan minggu depan saya akan bawakan pada saudara satu cerita, di mana ketika orang Israel melihat kematian itu datang semakin dekat, maka Alkitab berkata malaikat Tuhan bergerak, berpindah arah dari depan mereka, di hadapan mata mereka, tiang awan itu bergerak dan berdiri di antara mereka dan Firaun yang membawa kematian itu. Amin saudaraku. Dan Tuhan mempertahankan bangsa Israel. Sehingga dikatakan saudara, sebagaimanapun Firaun berusaha dengan kereta-kereta pilihannya, dengan kuda-kudanya yang terlatih, mereka tidak bisa mendekati bangsa Israel. Sampai kapan itu terjadi? Alkitab berkata semalam-malaman Tuhan menguakkan air, membuka jalan. Tetapi satu perkara lagi, semalam-malaman Tuhan menahan kematian. Tidak bisa mendekat pada bangsa Israel. Dua hal yang sedang dilakukan Tuhan di dalam hidup kita pada saat ini. Yang pertama yang selalu saya khotbahkan, Tuhan sedang bekerja memberikan sesuatu yang baik padamu. Memberikan sesuatu yang baik padamu. Tuhan sedang bekerja menyiapkan mukjizatmu di depan. Haleluya. Tuhan sedang bekerja membukakan jalan-jalan di depan. Tetapi sementara kau melihat kematian itu datang, Tuhan juga bergerak.
sorga bergerak. Dan sorga menutup jalan bagi kematian, sehingga kematian itu tidak bisa mendekat. Tidak mendekat kepadamu, tidak mendekat pada keluargamu, tidak mendekat pada usahamu, tidak mendekat pada masa depanmu, tidak mendekat, tidak bisa menjamah engkau. Tidak peduli sebagaimana kuatnya dia, tidak peduli sebagaimana hebatnya dia, dia tidak bisa mendekat. Karena Tuhan berkenan mempertahankan hidupmu. Haleluya. Haleluya. Hati manusia bisa berubah. Udah tunangan bisa putus. Keadaan yang baik tadi jadi sukar. Apa yang dijanjikan malah dibatalkan. Deal jadi mentah lagi. Firaun yang berkata pergi sekarang tiba-tiba mengejar lagi dengan maksud membunuh. What happened? Apa yang terjadi? Itulah dunia ini. Tapi jangan khawatir. Kembali lagi, Tuhan berkenan mempertahankan hidupmu. Haleluya. Kabar baiknya apa? Kalau dunia bisa mengubah yang baik jadi buruk. Kalau dunia bisa berubah hati dari yang tadinya menolong menjadi mengganggu. Kalau dunia bisa berubah hati dari yang tadinya mengasihi menjadi membenci. Tuhan kita bisa mengubah semuanya itu. Haleluya. Dari yang tertekan menjadi bebas. Dari yang sendirian, kesepian menjadi sukacita besar. Kepenuhan. Sayang, apa yang bisa dilakukan dunia, Tuhan kita bisa lakukan lebih baik lagi. Sekarang Alkitab berkata, apa yang kau lihat? Pagi-pagi hamba Tuhan, pelayan abdi Allah itu melihat, oh banyaknya lagi perubahan. Tadi tentara itu tidak ada di sini, sekarang ada di sini. Tapi ketika matanya melihat, dia melihat Tuhan kita tidak kalah hebat, malah jauh lebih hebat, lebih besar yang menyertai kita daripada dia yang menyertai dunia ini. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau mengubahkan itu. Kalau dunia bisa mengubahkannya, Tuhan kita juga bisa mengubahkan lebih baik daripada dunia. Tetapi sebelum itu berubah, sebelum waktunya datang, Tuhan mau mempertahankan hidup kita. Itulah dia, ingat baik-baik, perkenanan Tuhan di masa kesukaran. Saya ulangi terus, karena sudah banyak orang berkata tahun depan adalah masa sukar. Tapi saya mau saudara melihat ada perkenanan Tuhan. Ada perkenanan Tuhan. Ada perkenanan Tuhan. Dengarkan baik-baik. Rumahmu pasti jadi. Mobilmu pasti dapat. Pernikahanmu pasti dilangsungkan. Tokomu pasti akan diperbesar. Diekspansi. Pangkatmu pasti akan dinaikkan. Apapun yang terjadi pada dunia ini, Tuhan mempertahankan kehidupanmu. Tuhan berkenan pada masa-masa sukar. Sesuatu yang indah pasti jadi. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ingat baik-baik, semua berkata pada kiri kanannya, ingat baik-baik. Tuhan berkenan mempertahankan hidupmu. Amin. Apapun yang jadi sayang, perkenanan Tuhan itu bukan hanya pada waktu semuanya baik, lalu kita berkata Tuhan berkenan pada saya. Oh KKR berkemenangan, Tuhan berkenan pada kita. Oh hujan tidak turun, Tuhan berkenan pada kita. Oh jiwa-jiwa selamat, Tuhan berkenan pada kita. Sayang, itu baik. Ataupun pada waktu kita keluar dari permasalahan, kita berkata, oh sekarang sudah baik, sudah sembuh, Tuhan berkenan pada saya. Sekarang sudah kaya, sudah diberkati, Tuhan berkenan. Bukan, tapi pada masa sukar juga Tuhan berkenan. Tuhan berkenan mempertahankan saudara kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Karena perkenanan Tuhan yang besar pada kita. Haleluya. There will come whatever might be. Akan datang apa saja yang terjadi besok, lusa, tahun depan. Tapi satu perkara saya tahu pasti, perkenanan Tuhan lebih besar. Kuasa Tuhan lebih besar. Dan saudara akan menjadi saksinya. Ada yang bertanya, kenapa aku sakit? Kenapa gak berhenti-berhenti kemalangan ini? Kenapa kekurangan ini belum habis-habisnya? Apa sih salahnya? Siapa yang salah? Ayo, siapa kalian yang salah? Apa kita buat? Kenapa doa ini belum dijawab? Kenapa keadaan belum berubah? Berjuang terus, sudah 4 tahun ini, kenapa?
Jawabannya sederhana. Karena akan ada pekerjaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Akan ada. Nah, sekarang menunggu-nunggunya itu capek betul. Menunggu-nunggunya itu sayang, aduh. Itu sebabnya yang saya bawakan hari ini sangat penting. Dalam menunggunya itu ada perkenanan Tuhan yang mempertahankan hidupmu. Mazmur berkata, ayat saya yang terakhir hari ini, aku tidak akan mati, aku akan hidup untuk menyaksikan pekerjaan Tuhan. Dan itulah saudara dan saya. Whatever it might be next year, apapun yang terjadi tahun depan. Banyak orang berkata tahun gelap, tahun kelam, tahun krisis, tahun tekanan, tahun krisis global. Apapun itu, saya doakan perkenanan Tuhan datang. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini belum habis. Hari ini adalah hari penyelamatan. Hari ini juga Tuhan bisa menyelamatkan kita. Haleluya. Yang diberkati hari ini katakan terima kasih Tuhan Yesus. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Yang diberkati boleh katakan haleluya sekali lagi. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri.